Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 196. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sifat-sifat bangun ruang. 1. Berbagai bangun ruang. Tujuan, siswa memahami berbagai bangun ruang dengan memusatkan perhatian pada permukaannya. Q, bagaimana mengelompokkan 6 bangun ruang A sampai F? Oke, kita lihat ke 6 bangun ruangnya dulu. Ini dia. Di sini bangunnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, perintahnya itu bagaimana mengelompokkan 6 bangun ruang tersebut ini. Nah, kita kasih nama masing-masing bangun ruangnya dulu. Boleh ya, sebelum nanti kita kelompok-kelompokkan. Untuk yang A, ini adalah bangun prisma tegak yang alasnya berbentuk segitiga. Berarti kita kasih nama prisma tegak segitiga. Oke, atau boleh juga disebut prisma segitiga. Boleh, lengkapnya prisma tegak segitiga. Nah, sekarang untuk bangun yang B, ini karena atasnya lancip gini ya, disebutnya adalah limas. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, berarti kita kasih nama ini sebagai limas segitiga. Jadi tergantung alasnya. Nanti kalau alasnya segi 4 ya namanya limas segi 4 dan seterusnya. Pokoknya kalau atasnya lancip kayak gini berarti dia merupakan sebuah limas. Ya. Sekarang untuk yang C ini jelas-jelas bangun apa? Tabung ya. Oke, kalian pasti sudah tahu ini gambar tabung. Untuk yang D ini juga sudah jelas, ini adalah bangun kerucut. Untuk yang E di sini boleh disebut sebagai balok, boleh juga disebut sebagai prisma tegak segi 4 karena bawahnya ini berbentuk segi 4. Tetapi ini umumnya disebut sebagai balok. Kasar ditulis di sini namanya balok saja. Nah, yang F karena di atasnya ini lincip ya, berarti ini adalah limas. Nah, bawahnya alasnya ini berbentuk segi 4. Kalau ini tadi limas, alasnya berbentuk segitiga, berarti namanya limas segitiga. Nah, ini juga limas. Limas itu ciri-cirinya atapnya, atasnya ini lincip ya. Karena dia alasnya berbentuk segi 4, berarti kita kasih nama limas segi 4. Kayak gitu. Oke, ini sudah kita namakan semua bangunnya. Nah, sekarang bagaimana mengelompokkan 6 bangun ini? Nah, cara mengelompokkannya di bawah itu ada petunjuknya ini, Dek, dari Tegar. Kita baca dulu. Ini dia ya, cara mengelompokkannya sama Tegar dicontohin. 1. Tegar mengelompokkan bangun-bangun di atas menjadi 2 kelompok. Jelaskan bagaimana Tegar mengelompokkannya. Di sini Tegar kelompokkan, yang satu kelompok terdiri dari bangun A, C, dan E. Satu kelompok lagi terdiri dari bangun B, D, dan F. Nah, kita disuruh menebak dan menjelaskan bagaimana Tegar mengelompokkannya. Oke, kalau kita lihat di sini, A, C, dan E ini semua adalah bangun prisma. Prisma tegak. Bedanya ini adalah prisma yang alasnya berbentuk segitiga. Di sini adalah prisma yang alasnya berbentuk segi 4. Ini juga prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Prisma yang alasnya berbentuk lingkaran itu disebut tabung. Nah, ciri-cirinya prisma itu dari bawah ke atas ini selalu sama dek, lurus atau dia tidak mengkerucut. Bedanya dengan yang di sebelah sini, ini semuanya adalah limas. Yang B ini limas tapi alasnya berbentuk segitiga. Yang D ini limas juga karena kan mengkerucut gini ya, tetapi alasnya berbentuk lingkaran atau kita sebut sebagai kerucut. Yang F ini juga limas tuh, ada puncaknya gitu ya, tetapi ini alasnya berbentuk segi 4. Jadi pengelompokannya kalau Tegar ini berdasarkan sebelah sini sebagai yang prisma semuanya, yang sebelah sini sebagai limas. Yang ini bagian atasnya sama persis dengan yang bawahnya, ya kan? Jadi bagian atas atau tutupnya sama dengan alasnya. Sementara kalau yang limas ini bagian atasnya selalu meruncing.
gitu. Gimana menuliskannya menggunakan kalimat seperti ini? Ini dek, sudah Kak Sari tuliskan ya. Kubacakan ya. Yang satu, Tegar mengelompokkan bangun-bangun tersebut menurut kategori prisma dan limas. Bangun-bangun A, E, dan C di sebelah kiri merupakan prisma segitiga, prisma segi 4, dan tabung dalam kurung prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Jadi tabung itu tadi kan sudah Kak Sari singgung ya, tabung itu juga prisma, yaitu prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini sengaja Kak Sari menuliskannya A, E, dan C. Jadi A dulu, baru E, baru C. Karena sesuai dengan yang penamaannya di sini ya, A itu prisma segitiga, E itu prisma segi 4, C-nya barulah yang tabung. Jadi sesuai di sini. Nih, A itu prisma segitiga ya, baru E adalah prisma segi 4, dan yang terakhir C. C ini adalah tabung. Kalian boleh ikutin kayak Kak Sari gini juga ya. Jadi A, E, baru C. Ya, prisma segitiga, prisma segi 4, dan tabung. Nah, dilanjutkan. Sementara bangun-bangun B, F, dan D di sebelah kanan merupakan limas segitiga, limas segi 4, dan kerucut. Nah, di sini Kak Sari kasih tambahan keterangan, kerucut itu adalah limas dengan alas lingkaran. Jadi intinya yang sebelah kanan ini semuanya masuk kategorinya sebagai limas. Limas itu ciri-cirinya ada puncaknya di sini ya. Atasnya ini berbentuk lancip kayak gini. Kak Sari menyebutnya tadi B dulu, terus F, baru D. B ini adalah limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. F ini adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Dan yang D ini adalah kerucut ya, karena limasnya alasnya berbentuk lingkaran. Kayak gitu ya. B dulu, baru F, baru D. Penyebutannya limas segitiga dulu, limas segi 4, baru yang terakhir kerucut. Gitu ya dek ya. Ini untuk menjawab soal yang ke-1. Bukan soal yang ke-1 sebenarnya, langkah 1 dari yang Tegar tadi. Tegar ini sekaligus memberikan kita contoh. Sebetulnya ini kan tugas kita tadi ditanya ya, bagaimana mengelompokkan 6 bangun ruang yang di atas itu tadi. Kita bahkan belum menjawab pertanyaan itu. Yang jelas kita jawab untuk langkah 1 ini punyanya Tegar ya. Dia sudah kasih contoh mengelompokkannya seperti ini, dan sudah kita jawab juga bagaimana Tegar mengelompokkannya. Nah, kayak gitu ya, masuk kategori prisma dan limas. Nah, sekarang baru kita mau menjawab soal yang di Q. Soal yang di Q itu ya soal 2 ini, langkah 2 di sini. Dapatkah kamu mengelompokkan dengan cara yang berbeda? Nah, di sini ada tantangan juga. Cobalah mengelompokkan ya bangun-bangun ruang dengan berbagai cara. Oke, Kak Sari pakai 1 cara aja boleh? Atau pakai 2 cara mengelompokkannya boleh deh ya. Kak Sari pakai 2 cara. Wow, kurang baik apa coba Kak Sari ini? Ya nggak deh? Kalau kamu setuju ya, Kak Sari ini baik orangnya. Aduh, makin besar kepala nanti Kak Sari. Di subscribe aja deh ya. Subscribe channelnya Kak Sari, itu aja udah seneng banget Kak Sari. Berarti Kak Sari tahu kalian hadir ya, kalian menyaksikan video ini. Tinggalkan jejak di kolom komentar juga boleh. Hadir kok Kak, aku Kak, simak terus pokoknya gitu ya. Oke, siap ya, kita jawab ya untuk langkah yang kedua ini. Dapatkah kamu mengelompokkan dengan cara yang berbeda? Oke, cara yang pertama kita kelompokkannya berdasarkan ini deh. Oke, ini kan 6 bangun ruangnya yang harus dikelompokkan. Nah, di sini Kak Sari punya ide. Dikelompokkan berdasarkan bentuk alasnya. Nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ini yang alasnya berbentuk segitiga. Berarti yang A ya, dengan yang mana segitiga nih, yang B nih ya, segitiga. Jadi satu kelompok nih, A dan B, karena alasnya sama-sama berbentuk segitiga. Kita tulis kayak gini ya, dikelompokkan berdasarkan bentuk alasnya, yaitu A dan B. Nah gini ya, dalam kurung alasnya berbentuk segitiga. Kalau kalian mau gambar boleh banget ya. Di sini Kak Sari sengaja tulis aja bangunnya bangun ruang A dan B. Enggak Kak Sari buat gambarnya.
Gak apa-apa ya dek ya. Nah sekarang untuk kelompok yang kedua, yang alasnya berbentuk segi 4, yang ini berarti E dan yang F ya. Nih E dan F sama-sama alasnya ini berbentuk segi 4. Kita tulis di sini E dan F dalam kurung alasnya berbentuk segi 4. Oke. Nah, satu kelompok terakhir tentu saja yang C dan D. Ini alasnya sama-sama berbentuk lingkaran ya. Kita tulis C dan D. Dalam kurung alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kayak gitu. Sip. Ini baru pengelompokan yang pertama ya. Terjadi 3 kelompok ini. Kan tadi Kak Sari janjikan pengelompokannya dengan 2 cara ya. Nah, ini tadi cara yang pertama kayak gini. Sekarang cara yang kedua. Aku tuliskan juga ya. Ini dia dek, pengelompokan yang kedua, nih ku bacakan ya. Dikelompokkan berdasarkan kriteria polihedron dan bukan polihedron. Nah, ini nanti akan terjadi 2 kelompok, yaitu kelompok polihedron dan bukan polihedron. Nah, apa itu polihedron? Coba kita lihat keterangannya ada di halaman 198. Ini dia. Ini cek di halaman 198 di bagian bawahnya Q di sini ya. Kubacakan, bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja disebut polihedron. Jadi polihedron itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja. Jadi nggak boleh ada bidang yang berbentuk lingkaran kalau masuk kriteria polihedron. Nah, di antara ke-6 gambar tadi yang termasuk polihedron yang mana aja? Kita lihat lagi gambarnya. Ini kan gambarnya, kita cari di antara ke-6 gambar ini yang semuanya bidang datar. Jangan ada yang berbentuk lingkaran. Berarti A ini masuk polihedron, ya kan? Dia kan bidang datar semuanya ya. Terus yang B ini juga polihedron. Yang C ini ada lingkarannya ya. Ini sebenarnya bidang datar, tetapi di sini selimutnya ini loh yang jadi masalah. Selimutnya ini dia berbentuk bukan bidang datar ya, tetapi disebut bidang lengkung. Jadi yang C ini bukan polihedron. Jadi sebenarnya kalau untuk cirinya kita bisa lihat dari bagian atas atau bawahnya ini. Asalkan dia lingkaran berarti bukan polihedron. Tetapi penekanannya bukan itu dek, melainkan sisi lengkungnya ini loh, yang menjadi selimut tabungnya ini loh, yang menjadikan dia bukan polihedron. Demikian juga untuk yang D, kerucut ini bukan polihedron ya. Ciri gampangnya sih kita lihat alasnya kan berbentuk lingkaran, maka pasti selimut kerucut ini berbentuk bidang lengkung. Jadi yang D ini juga bukan polihedron. Kalau yang E jelas-jelas nggak ada lingkarannya, berarti pasti polihedron. F juga polihedron. Jadi sudah terbentuk ya kelompoknya. Yang polihedron apa aja? A, B, E, dan F. Kita tulis di sini. A, B, E, dan F merupakan kelompok polihedron. Nah, terus kelompok satunya lagi berarti apa, Dek? C dan D ya. Ya kan? Bukan atau merupakan kelompok bukan polihedron gitu. Polihedron. Jelas ya? Jadi intinya polihedron tadi kan kalian sudah tahu pengertiannya. Pokoknya bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja. Nggak boleh ada bidang lengkungnya seperti tabung dan kerucut di sini. Udah
kayak gitu aja. Jadi yang A, B, E, F ini merupakan polihedron, sementara yang C dan D di sini merupakan bukan polihedron. Jadi lawannya polihedron adalah bukan polihedron. Kalian jawab dengan kalimat seperti ini aja sudah benar kok ya. Tapi kalau kamu mau bikin kalimat versimu sendiri, boleh banget, silahkan. Yang penting intinya aja yang harus sama. Nah, ini tadi Kak Sari mengelompokkannya sudah dengan 2 cara loh ya. Nanti kalian disuruh bikin berapa cara, kalau ternyata disuruh bikin 3 cara, pikirkan lagi satunya lagi ya. Di sini Kak Sari bantu 2 aja. Tetapi kalau hanya disuruh bikin 1 cara, boleh pilih yang bawah ini berdasarkan kriteria polihedron atau bukan polihedron, atau yang atas ini berdasarkan bentuk alasnya. Ini kan juga sudah terjadi kelompok-kelompok kayak gitu ya. Oke, sudah ya, halaman 196 bagian Q dan semuanya ini ya, bagian Q-nya ini di halaman 196 berarti sudah Kak Sari bantu jawab. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai Q di sini, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jelaskan mana yang bikin kamu agak-agak bingung. Tapi kalau udah paham banget, ya udah tinggalkan kata-kata yang manis di kolom komentar buat Kak Sari ya deh ya. Itu akan sangat membuat Kak Sari happy ya. Berarti videonya Kak Sari ini ada yang nonton, terus ternyata kalian bisa memahami dengan baik. Itu seneng banget Kak Sari ya. Oke, kalau gitu Kak Sari pamit dulu ya dek ya. Nah, oh iya, untuk gabung di grup tetap ya. Untuk gabung di grup caranya chat langsung ke nomor ini di 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Dah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.